Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Red for Fun Channel. Hari ini tanggal 23 Maret, hari Kamis teman-teman, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, ini hari pertama kita umat muslim memasuki bulan Ramadan. Jadi, hari pertama puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan teman-teman sekarang sudah ada motor Suzuki Inazuma. Motor ini salah satu motor favorit saya. Motor ini jarang sekali saya pakai ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih sering ngelihat saya bikin konten itu pakai motor Suzuki A100. Yang ini motornya, nah, yang ini motor Suzuki A100 atau motor gas-gas Gorilla ya teman-teman. Nah, ini motor gas-gas Gorilla. Ini juga baru saya bersihin karena 2 hari itu libur cuti bersama. Jadi motor ini saya cuci barusan. Sekarang saya mau nyuci motor Suzuki Inazuma ini. Motor ini jarang sekali saya pakai, tapi setelah saya bongkar bodinya, ternyata dia cukup kotor ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di rangkanya itu banyak sekali debu. Terus di bagian sininya, tangkinya, setelah saya copotin bodi-bodinya, itu dia banyak sekali kotorannya ya. Jadi makanya saya mau nyuci motor ini. Harusnya sih saya memvideokan mulai dari ngelepas itu ya, mulai dari ngelepas bodi-bodinya. Jadi bisa menjadi panduan untuk teman-teman semua gimana sih cara ngelepas bodi-bodi Suzuki Inazuma gitu, karena memang lumayan agak ribet dan agak repot, terlalu banyak plastik, jadi takut ada yang patah. Cuma saya nggak sempet bikin videonya ketika saya ngelepas bodi-bodi, tapi nanti di lain kesempatan mungkin saya menyempatkan waktu untuk bikin tutorial ngelepas bodi-bodi Suzuki Inazuma. Jadi saat ini sekarang saya mau bersih-bersih motor Suzuki Inazuma saya aja. Gitu, seperti yang teman-teman lihat nih. Ini di bodi-bodinya ini kotor sekali ya. Makanya saya mau nyuci motor ini. Tuh, sampai ada sarang laba-labanya tuh teman-teman. Jadi emang motor ini jarang sekali saya pakai. Dan ini bukan review ya, ini cuma sekedar ini aja, sekedar pengetahuan. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga mempunyai Suzuki Inazuma. Meskipun motor ini jarang sekali saya pakai, tapi ada beberapa spot motor ini timbul karat teman-teman. Saya nggak ngerti ya, apakah kualitas dari komponennya yang kurang bagus atau gimana, karena memang selama saya punya motor ini selalu saya taruh di dalam rumah. Jadi sangat jarang sekali saya taruh di tempat yang panas-panasan atau kehujan-hujanan, sangat jarang teman-teman. Tapi saya ngeliat seperti di posisi ini nih. Nah, ini kalau misalkan ini ada cahayanya bagus, ini ada karat ternyata teman-teman di sini, di bagian sini dan di bagian sini nih teman-teman, bagian sini, di dalam sini, ini ada karatnya. Nah, bukannya saya ngebandingin sama produk Suzuki yang sebelumnya. Jadi saya pernah punya motor Suzuki Thunder 250, itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada Suzuki Inazuma gitu. Jadi saya nggak ngerti apakah Suzuki ini melakukan penghematan dalam produksi atau seperti apa, saya nggak ngerti. Cuma memang kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan pengalaman yang saya punya ketika saya miara dengan Suzuki Thunder 250,
Itu untuk kualitasnya dari komponennya menurut saya sih lebih bagus Thunder 250 ya. Tapi memang untuk motor Suzuki Inazuma ini dibandingkan dengan Suzuki Thunder 250 menurut saya lebih nyaman untuk Suzuki Inazuma, terlebih lagi dengan suspensinya. Suspensinya ini nyaman banget kalau untuk kita pakai untuk perjalanan, terutama perjalanan jarak jauh, itu nyaman sekali teman-teman. Jadi suspensinya itu bisa meredam jalanan-jalanan yang ada di Indonesia ini, karena saya sudah memakai motor ini beberapa kali untuk touring, nggak jauh sih, cuma ke daerah Sukabumi. Itu menurut saya untuk kontur jalanan Indonesia sangat nyaman. Kita plastikin dulu komponen-komponen yang nggak boleh kena air dalam jumlah yang banyak gitu, karena saya nggak ngerti motor, jadi saya preventif aja komponen-komponen elektronik saya tutupin pakai plastik ya teman-teman. Ini benik starter saya tutupin pakai plastik. Terus kalau kiprok sih kayaknya nggak perlu ya. Terus ini CDI kita tutupin juga ya teman-teman. Ini kan CDI nya kita tutupin. Ya gini aja rakit. Terus ini sikring juga kita tutupin ya teman-teman. Takutnya ntar dia basah gitu kan, konslet ntar malah jadi panjang kali lebar. Ini seal apa ya? Oke teman-teman, kita langsung mulai aja untuk bersih-bersih motor ini. Ini ada koil ya, ini koil juga kayaknya nggak mau saya siram, paling nanti saya lap aja pakai lap basah teman-teman.
Saya juga nggak paham ya kenapa eh, motor ini walaupun dia jarang sekali saya pakai, tapi ternyata di bagian rangkanya itu kotor banget. Jadi apakah eh, debu yang nempel gitu-gitu kan. Terus juga ya kan kalau dicuci waktu bodinya masih terpasang itu kan nggak bisa. Ya dek, bilang sama bunda ya. Hmm. Karena memang kalau motor-motor yang sekarang gitu kan, motor-motor yang sekarang itu terlalu banyak bodi plastik ya, terlalu banyak bodi plastik. Jadi eh, rangka-rangkanya tuh ketutupan sama bodi semua teman-teman, sama bodi plastiknya teman-teman. Jadi waktu kita mau nyuci motor ini ya yang kecuci cuma bagian bodi plastiknya aja gitu loh, rangkanya nggak bisa kita cuci karena ketutupan sama ininya dia, sama bodi-bodinya. Nah mungkin dari situ jadi ini ya, jadi eh, lama kelamaan tuh jadi kotor bodinya. Jadi si Inazuma mandi besar dulu nih teman-teman, biar juga dia kinclong. Emang jadi kurang simple sih ya jatuhnya, kurang simple karena ini ketutupan sama itu, sama bodi-bodi plastik gitu loh. Saya sih sekarang fokusnya ke ini aja nih, di bodinya dia nih, rangka-rangka yang inilah, yang apa namanya, ketutupan bodi. Lagian juga motor ini dicuci seperti ini, dicuci full bodinya seperti ini juga belum tentu setahun sekali saya nyuci seperti ini. Jadi ini mumpung libur, cuti bersama, mumpung libur ya, mumpung libur, jadi ya cari kesibukan aja sih, cari kesibukan buat nyuci si Suzuki Inazuma ini, daleman-dalemannya. Oh iya, ini akinya sebelumnya sudah saya copot ya teman-teman. Sekarang akinya saya taruh di tukang cas aki karena juga udah lama banget nggak saya pakai nih motor gitu. Jadi kemungkinan akinya ngedrop. Nah, tips buat teman-teman untuk motor yang motornya jarang dipakai seperti saya, saran saya teman-teman, aki motornya dicopot ya teman-teman, akinya dicopot supaya akinya nggak tekor gitu. Karena motor-motor yang sekarang sepertinya sih ya, yang motor injeksi itu dia kalau aki motornya nggak dilepas sementara,
motornya jarang sekali dipakai, nanti lama kelamaan si akinya itu setrumnya habis gitu loh, lama-lama habis dia, kayak punya saya. Jadi punya saya sekarang akinya ini lagi di setrum di tukang aki teman-teman, lagi dicas gitu. Nah, kenapa saya juga nyucinya siang-siang begini teman-teman, karena supaya apa ya, proses pengeringannya dibantu sama sinar matahari gitu loh. Jadi dia cepet kering. Kalau nyucinya sore takutnya ini ya, mataharinya udah keburu hilang duluan, terus malah pengeringannya nggak maksimal nanti. Nih, ini banyak banget debunya nih daerah sini. Minta sama ini, sama bunda, Dek. Hah? Boleh, boleh, gantian, gantian. Nah, ini kita cuci yang sebelah kanan ya teman-teman. Tadi kan yang sebelah kiri udah kita bersihin semuanya. Tuh, ini sampai ini loh, sampai ada kotoran nyamuk di motor ini. Padahal ini motor udah saya kasih itu penutup motor teman-teman, tapi tetap aja yang namanya kotoran tetap aja ada ya teman-teman. Nah, ini juga harus di ini nih teman-teman, yang punya motor Suzuki Inazuma juga harus dicek nih teman-teman, air radiatornya. Ini juga punya saya juga udah itu ya, udah harus ditambah. Ini kan dia ada itunya nih, ada, nah ini kan ada ininya nih, level airnya. Ini maksimum, ini minimum. Nah,
punya saya juga sudah ditambah nih, karena saya adanya di bawah low tuh. Jadi teman-teman juga harus cek kondisi air radiator si Suzuki Inazuma teman-teman, atau motor teman-teman yang lain ya, nggak harus Inazuma aja, karena perlakuannya semua kendaraan itu sama. Kalau air radiatornya kurang wajib ditambah teman-teman. Ini juga nanti saya akan ngulangin waktu buat buat nambah mungkin ya, buat nambah atau mengganti si air radiator Suzuki Inazuma. Nah, sekarang yang bagian sini sudah oke sepertinya teman-teman, nanti tinggal kita bilas. Nah, kalau nyuci begini enak nih, jadi sela-sela motor itu semuanya kena cuci semua, jadi bisa bersih. Kalau motor kebanyakan bodi plastik itu agak ribet ya cucinya. Nah, sekarang kita siram. Jadi kalau motor kita bersih luar dalam kan dilihatnya juga enak ya teman-teman. Ini saya udah selesai nyuci dari rangka motor Suzuki Inazuma. Motornya jadi luar dalam bersih, rangkanya bersih, terus bodi luarnya bersih, jadi enak dilihat ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya sudah selesai nyuci dari motor Suzuki Inazuma 250 saya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang jauh lebih bersih ya teman-teman untuk rangkanya. Walaupun ada itu ya, ada bercak-bercak yang belum bisa hilang. Ini kayaknya harus dipoles deh, dipoles pakai kompon atau dielap pakai autosol. Terus juga yang seperti ini nih, cover mesin juga ini dia harus dilap pakai autosol. Nanti saya lap pakai autosol lagi supaya bisa sempurna. Secara keseluruhan motor Inazuma ini sudah jauh lebih bersih ya teman-teman untuk rangkanya. Jadi kalau kita punya motor itu kelihatan enak dipandang kalau kondisinya bersih. Seperti si motor gas-gas Gorilla ini teman-teman. Ini juga baru saya cuci tadi pagi setelah habis sahur ya, terus tunggu ada matahari terbit sedikit. Nah, saya cuci motor gas-gas Gorilla ini. Setelah dicuci jadi tambah enak dilihat kan teman-teman, udah bentuknya unik, motornya juga kecil, warnanya juga ngejreng banget, warna kuning, terus ditambah lagi bersih, jadi enak dilihat kan gitu. Jadi emang kalau kita punya kendaraan yang bersih itu
lebih enak sih dilihat di matanya. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya dalam mencuci motor Suzuki Inazuma 250. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.